Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung aksi genosida di bumi Palestina menggema di sidang umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan lantang, Prabowo menyerukan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi menyusul kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis yang terjadi. Tim investigasi akan melakukan pemeriksaan, terutama menu makanan ataupun dapur MBG, dikarenakan kerap mendapat keluhan. Selamat malam pemirsa, selain 2 cuplikan informasi tersebut, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya kepolisian merilis hasil terbaru penanganan pasca demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Polisi menegaskan perusuh yang ditangkap karena terbukti menyusup dalam aksi untuk merusak hingga membakar fasilitas serta bangunan. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama. Bersama saya Felicia Amelinda. Speaker, the Assembly will hear an address by His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berpidato di depan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat. Dengan lantang, Prabowo mengecam genosida dan penindasan yang terjadi di muka bumi hingga menyerukan kemerdekaan Palestina. Call on the next speaker. The Assembly will hear an address by His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Dalam pidatonya yang disuarakan dengan lantang, Prabowo menegaskan bahwa dunia tidak boleh bungkam menghadapi ketidakadilan dan genosida yang terjadi. Prabowo menyerukan agar negara-negara di dunia bekerja sama membangun tatanan global yang adil dan inklusif, di mana semua bangsa, baik kuat maupun lemah, dapat hidup dalam keadilan. Prabowo kembali menekankan posisi Indonesia terhadap solusi 2 negara di Palestina, khususnya kedaulatan, kemerdekaan Palestina. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. Is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. One country can bully
the whole community of the human family. I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. Pidato menggelegar Prabowo tak sekedar syarat makna tetapi juga mengandung nilai-nilai persaudaraan universal di tengah peradaban bangsa. Lalu apa makna keseluruhan dari pidato Presiden Prabowo bagi dunia? Muslims, Christians. Tim TV One mengabarkan. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of Menteri Luar Negeri Indonesia 2009 sampai 2014 yang juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia di PBB tahun 2007-2009, Marty Natalegawa, melihat substansi pidato Presiden Prabowo mewakili ekspektasi diplomasi dunia. Marty menilai solusi dua negara di Palestina menjadi terobosan, namun yang menjadi catatan Israel harus tetap bertanggung jawab. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri, saat ini bukan saja menentang konsep two-state solution, bahkan secara nyata menciptakan kebijakan-kebijakan yang mencoba merubah fakta on the ground, settlements, dan membuat kemungkinan negara Palestina merdeka semakin terkesampingkan. Namun yang saya mungkin kalau kami ada sedikit catatan atau ada sedikit pemikiran tambahan adalah di tengah suasana saat ini di mana Israel, bukan Israel di sini maksudnya pemerintah Israel khususnya Perdana Menteri Netanyahu sedang melakukan tindakan-tindakan genocide terhadap rakyat Palestina, bukan saja terhadap rakyat Palestina dan melainkan melancarkan berbagai aksi menyerang tetangga-tetangganya. Ya, apakah Yemen, apakah Iran, apakah Suriah, apakah Lebanon, satu persatu Qatar bahkan. Nah sekarang dalam keadaan seperti itu, seruan terhadap two-state solution menurut hemat kami perlu juga ditopang dengan desakan penegasan bahwa tindakan Israel ini has to be held accountable. Israel, para pemimpin Israel saat ini harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi ini bukan level playing field, bukan ada satu kesetaraan. Jelas ada satu, Israel adalah negara penduduk yang menduduki rakyat Palestina. Palestina adalah rakyat yang ditindas. Jadi dalam upaya kita menciptakan two-state solution, jangan sampai seolah-olah ada kesetaraan. Ingat salah satu prinsip yang kita tekankan adalah kembalinya Palestina perbatasan ke pre-1967 border. East Jerusalem Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina merdeka. Hak untuk kembali para pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah kenegaranya yang selama ini oleh Israel bukannya diberikan peluang, bahkan mereka ingin ada displacement, mendepak negara-negara warga Palestina dari bumi dan tanahnya sendiri. Jadi pendek kata, two-state solution itu ada footnote-nya, ada catatan pinggirnya yang sangat penting untuk Indonesia juga terus suarakan agar jangan sampai ada semacam freebie. Freebie itu adalah gratis. There is no free lunch. Pemerintah Israel harus mempertanggungjawabkan tindakannya selama 2 tahun terakhir ini. Demikian. Pemirsa, ada momen menarik saat pertemuan multilateral meeting on the Middle East yang digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto.
saat sidang Majelis Umum PBB yang dinilai penuh ketegasan dan energi. Gaya komunikasi Prabowo juga dinilai mampu mengunggah perhatian para pemimpin dunia. Trump bahkan menyebut gaya Presiden Prabowo yang menghentakkan meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Momen pujian Trump sempat mencairkan suasana di tengah diskusi serius tentang Gaza dan perdamaian Timur Tengah. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is going to be, and you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is going to be, this is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We've met with 32 meetings here. This is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. We appreciate it. Selepas menyampaikan pidato di sidang ke-80 Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto mengikuti pertemuan multilateral yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membahas langkah perdamaian di Timur Tengah. Prabowo juga menyempatkan memberikan tanda kehormatan kepada pengusaha asal Amerika Bill Gates di sela-sela rangkaian lawatannya. Selepas menyampaikan pidato di sidang ke-80 Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto juga mengikuti pertemuan multilateral yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membahas langkah perdamaian di Timur Tengah. Pertemuan terbatas ini digelar di sela-sela sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara Muslim lainnya menyampaikan langsung gambaran situasi terbaru di kawasan, khususnya krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa negara-negara peserta mendesak Amerika Serikat untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar. Mereka berharap Amerika dapat mendorong tercapainya gencatan senjata, memulai proses perdamaian sekaligus mendukung solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Dalam kesempatan itu, Presiden Trump juga memuji pidato Presiden Prabowo Subianto yang berapi-api. Selain itu, Presiden juga menyempatkan memberikan tanda kehormatan kepada pengusaha asal Amerika Serikat Bill Gates di sela-sela rangkaian High Level Week Meeting Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan berlangsung di salah satu hotel yang tak jauh dari markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Menurut Presiden, Bill Gates memiliki perhatian yang besar kepada Indonesia. Ya, dengan Bill Gates sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia, banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan, dan juga tim kami dari Danantara berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Presiden menambahkan bahwa Yayasan Gates Foundation telah berkontribusi senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk bantuan riset, obat-obatan, dan juga vaksin. Dari New York, Amerika Serikat, Haidar Faisal, TV One, mengabarkan.
Imbas penutupan sejumlah pintu tol, Jalan Jakarta malam ini terpantau macet. Untuk memantau situasi di Selipi dan Senayan akan hadir sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, imbas penutupan sejumlah pintu tol, Jalan Jakarta malam ini terpantau macet. Untuk memantau situasi di Selipi dan Senayan, sudah ada reporter TV One Jasmine Rahmadi di Selipi, Jakarta Pusat. Selamat malam Jasmine, sudah berapa lama kemacetan terjadi di sana? Ya pemirsa, kemacetan parah ini melanda sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya adalah tempat kami mengabarkan saat ini, yakni dekat halte Transjakarta Petamburan, di mana kami bisa gambarkan pemirsa di sebelah kiri kami kemacetan ini begitu mengular, baik itu kendaraan roda 4, juga kendaraan roda 2, bahkan hingga bus Transjakarta ini juga terkena imbas dari kemacetan tersebut. Menurut data yang kami himpun pemirsa, memang kemacetan ini terjadi di sejumlah ruas jalan di wilayah DKI Jakarta, diantaranya ini juga berada dari wilayah Jakarta Barat, atau lebih tepatnya ini di Jalan Ledjen S. Parman, Selipi, lalu juga mengular hingga Jalan Gatot Subroto, atau lebih tepatnya dari arah Grogol menuju Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, menurut informasi yang kami himpun, memang ada sejumlah faktor yang menyebabkan kemacetan parah ini pemirsa, diantaranya ini adalah penutupan gerbang tol Semanggi 1 yang seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini masih dalam perbaikan setelah insiden pembakaran yang terjadi pada aksi unjuk rasa di bulan Agustus 2025 lalu. Sehingga saat ini seluruh kendaraan yang hendak masuk tol ini dialihkan untuk masuk ke gerbang tol Semanggi 2. Namun memang kondisi terkini adalah di gerbang tol Semanggi 2 ini juga tidak beroperasi secara penuh begitu, karena hanya terdapat satu gardu yang bisa digunakan pengendara. Sehingga ini juga diperparah pemirsa dengan adanya pengendara dari lajur kiri memaksa memotong ke kanan untuk masuk ke gerbang tol. Nah, jika kami gambarkan memang situasi terkini di tempat kami mengabarkan saat ini terlihat pemirsa bahwa kendaraan-kendaraan yang ingin memasuki jalan tol begitu ini sulit sekali untuk bisa masuk ke jalan tol karena terjadi antrean kendaraan yang parah dan mengular. Dan kami juga saat ini akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu yang terkena imbas dari kemacetan parah di wilayah DKI Jakarta ini pemirsa, di mana di sini kami sudah bergabung dengan salah satu pengemudi ojek online. Di sini ada Pak Mahdi. Selamat malam Pak Mahdi. Malam Kak. Pak Mahdi, bagaimana nih Pak tanggapannya melihat keadaan ibu kota yang pada malam hari ini begitu macet parah? Untuk kami Kak, penjari online sangat berpengaruh Kak, karena akses jalan yang semuanya merayap, kita pun nyari orderan susah Kak. Untuk jemputannya itu hampir 2-3 kilo, apalagi untuk tadi saya dari Mega Kuningan sampai ke halte Palmera Utara bisa 1 jam. Tadi ruas jalan mana saja sih Pak yang parah begitu macetnya? Setelah Pak Mahdi ini sudah di jalan beberapa waktu terakhir ini. Tadi saya standby di daerah Mampang. Dari akses Mampang menuju ke Cawang udah macetnya parah. Nah, dari akses Rasuna Said sampai ke arah DPR MPR ke arah Jakarta Barat itu udah benar-benar nggak bergerak Kak. Oke. Artinya memang sudah parah ya Pak, itu berjam-jam ya Pak di titik-titik kemacetan tersebut ya Pak ya? Sangat parah Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mahdi waktu dan informasinya. Nah pemirsa, demikianlah pendapat dari salah satu yang terdampak kemacetan dari wilayah DKI Jakarta pada malam hari ini, yakni adalah Pak Mahdi sebagai salah satu pengemudi ojek online. Dan tentunya pemirsa, hingga saat ini pun kemacetan masih terpantau begitu parah. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak Jasmine atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga hari ini jumlah siswa yang keracunan usai menyantap paket makanan program MBG di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 500 orang lebih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, hingga hari ini jumlah siswa yang keracunan usai menyantap paket makanan program MBG di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 500 orang lebih. Terkait kasus keracunan massal program makan bergizi gratis atau MBG yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, para orang tua siswa meminta program pemerintah ini untuk sementara dihentikan.
Hingga Rabu sore jumlah siswa korban keracunan massal program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mencapai 500 orang lebih. Umumnya mereka mengalami mual, sesak nafas, pusing, lemas, hingga beberapa di antaranya ada pula yang kejang-kejang. Menangani masalah tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerjunkan tenaga kesehatan di Kecamatan Citalem, Cipongkor, dan Cihamplas, Kabupaten Bandung. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk menangani para korban yang harus dirawat. Dari 3.000 berapa? 3.800 anak yang mendapatkan MBG dan teridentifikasi ada 500 yang mengeluh dan langsung kami tangani. 400 di sini ya, di Cipongkornya, ada 100 di Citalem. Kami sudah cek dua-duanya. Kondisinya seperti itu. Tentu sekali lagi tidak kita harapkan, tapi faktanya ada musibah ya, keracunan. Herman Suryatman juga menyatakan dengan peristiwa ini, Pemprov Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi. Sementara itu, para orang tua siswa meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara program pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusumah, TV One mengabarkan. Dugaan keracunan makanan dari menu program makan bergizi gratis semakin banyak dikeluhkan siswa di berbagai daerah. Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat bahkan menerapkan kejadian luar biasa atau KLB setelah ratusan anak dirawat akibat gejala keracunan. Sejumlah siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor, Bandung Barat mengeluh gejala keracunan bahkan sampai pingsan setelah menyantap catering MBG. Dugaan keracunan MBG sudah terjadi 2 kali dalam sepekan meskipun menu MBG dimasak oleh dapur berbeda. Jumlah kasus keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor sudah 300 orang lebih. Bupati Bandung Barat telah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Dinas Kesehatan langsung menutup sementara dapur MBG yang diduga bermasalah. Kajian kelayakan sedang dilakukan terhadap seluruh dapur MBG. Sedikitnya 12 siswa SMP Negeri 9, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan diduga keracunan usai memakan MBG. Pengelola MBG kemudian mengakui salah satu dapur MBG sempat mati listrik hingga diduga merusak makanan dalam kulkas. Namun ketika dirinya membatalkan pengiriman, sudah terlanjur ada paket MBG yang terkirim. Hingga kini pihak dinas terkait maupun penyedia catering belum memberi keterangan. Dugaan keracunan massal terjadi di Rembang, Jawa Tengah. 173 siswa SMP Negeri 1 Kragan dilarikan ke puskesmas dengan gejala mual, lemas, diare hingga pusing. Keluhan mereka rasakan setelah kemarin menyantap makan bergizi gratis. Mereka mendapat menu mie ayam, tahu rebus, tumis sawi, dan melon. Setelah dirawat, 13 harus opname dan 160 siswa dibolehkan pulang. Dugaan keracunan masih diselidiki Dinas Kesehatan setempat. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, Badan Gizi Nasional menyatakan komitmen mewujudkan zero accident dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk mendalami topik tersebut telah bergabung bersama kami Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nanik Esdeang. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Nanik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Felicia. Ya, Bu Nanik. Ya, bagaimana progres dari pembentukan tim investigasi dalam dugaan keracunan ini, Bu? Yang di Bandung sekarang masih ada di Bandung. Kemudian ada juga di beberapa wilayah ya. Alhamdulillah masih berjalan dan kami juga melibatkan di sini ada dari pihak kepolisian,
dan juga dari Dinas Kesehatan dan BP POM, Mbak. Ya, Bu Nani, kasus ini kan sudah terjadi di banyak daerah ya Bu ya. Bagaimana inspeksi yang akan dilakukan ke depannya Bu, agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini? Baik, boleh saya menyampaikan dulu permintaan maaf ya Mbak ya. Saya atas nama BGN dan juga SPPG di seluruh Indonesia sangat prihatin dengan keadaan saat ini di beberapa wilayah. Kami minta maaf, kami belum bisa memberikan yang maksimal, tetapi kami akan berusaha untuk memperbaiki secepatnya dan juga melakukan evaluasi secara total dari berbagai aspek. Semoga putra-putri yang terkena dugaan keracunan dan lain-lain segera disembuhkan, dan kepada para orang tua dari hati saya yang terdalam, sebagai ibu saya juga merasakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, Bu Nanik, bagaimana jadinya inspeksi yang nantinya akan dilakukan ke depannya, Bu? Baik, jadi nantinya kami ini akan membuat tim 2, nanti satunya tim investigasi itu yang untuk kasus-kasus seperti ini itu baik yang sudah terjadi, terutama yang besar kasusnya, dan tentu yang akan terjadi adalah untuk mensidak bagaimana SOP yang dilakukan di dapur-dapur. Lalu ada lagi, kami akan membuat juga tim sidak untuk urusan menu. Apakah menu ini sesuai dengan kebutuhan gizi anak atau masih kurang, Mbak? Ya, Bu Nanik, berarti sejauh ini yang sudah ada, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, faktor apa saja yang diduga menjadi akar masalah, Bu, dari kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah? Baik, saya akan mohon maaf ini karena saya ada di meeting, jadi ada suara-suara yang masuk ya Mbak. Jadi kami sekarang masih terus, jam segini ini saya masih ada di kantor untuk meeting, untuk terus Zoom dengan para SPPG di seluruh Indonesia, para SPPI atau KSPPG. Jadi yang sudah kami temukan sebagian nih Mbak ya, tentu yang lain belum bisa kami ungkapkan. Yang dari saya dulu, dari kami dulu, dari pihak BGN, memang ada terjadi hal-hal yang SOP yang tidak dijalankan. Sebagai contoh misalnya, makanan yang sudah dimasak itu batas waktu untuk diberikan itu hanya boleh 6 jam saja, tidak boleh lebih dari itu. Tapi ada beberapa tempat yang memberikan lebih dari 6 jam. Nah ini juga berpotensi mungkin tumbuhnya bakteri dan lain-lain. Karena bakteri ini menurut para ahli akan berkembang sangat cepat. Dalam 15 menit aja bisa 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya makanan dimasak, ini kan SOP-nya harus jam 2 sampai jam 3. Itu untuk makanan yang diantar jam 6, kemudian disantap jam 7. Yang berikutnya lagi ngikutin waktunya. Nah, jadi kalau sudah di atas 6 jam, ini kan sangat berpotensi untuk tadi itu munculnya bakteri dan lain-lain lah gitu. Nah ini yang kita temukan sejauh ini seperti itu. Kemudian juga ada yang karena penyimpanan bahan baku, karena juga ada dapur yang ruang packingnya terlalu panas dan ternyata tidak ber-AC sehingga makanan berkeringat. Jadi lebih pada sementara ini SOP. Nah, yang lain-lainnya mohon maaf kami belum bisa sampaikan ke publik. Nanti kami berjanji kami akan sampaikan.
Ya, Bu Nanik, ini dengan adanya kejadian-kejadian ini, sejumlah orang tua siswa yang keracunan ini meminta program untuk di-stop. Bagaimana tanggapan dari BGN sendiri, Bu? Kami akan terus melakukan evaluasi, tapi yang jelas bahwa dapur-dapur yang memproduksi makanan tadi langsung kita stop dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian untuk kepala SPPG-nya juga kami ambil tindakan untuk dinonaktifkan. Kalau ini karena menyangkut, karena kita melihatnya harus kesalahan kami dulu ya, kami tidak akan menyalahkan pihak mana, tapi kami menyalahkan adalah kami dulu dari BGN dan juga para mitra, karena mitra ini harusnya juga ikut bertanggung jawab terhadap hal-hal demikian sehingga kami ambil tindakan untuk diberhentikan dulu untuk produksi makanannya sampai dalam waktu yang tidak ditentukan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Nanik atas waktu dan juga informasinya kepada pemirsa TV One di Rumah. Terima kasih, selamat malam Ibu. Selamat malam. Pemirsa, kepolisian merilis hasil terbaru penanganan pasca demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Kabareskrim Polri bersama Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkolaborasi untuk menyelesaikan aksi yang sempat disusupi tindakan anarkistis. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Petugas gabungan melakukan penertiban di sepanjang Jalan Jati Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat, akibat kerap menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dan membuat kumuh taman. 2 buah gerobak yang parkir di Taman Jati Pinggir serta bangunan pos yang terbuat dari tenda langsung dilakukan penertiban. Selain untuk memperlancar arus lalu lintas, penertiban juga untuk membersihkan Taman Jati Pinggir sebagai bentuk memberikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan warga. Usai dilakukan penertiban, nantinya Dinas Pertamanan akan kembali memperbaiki taman agar menjadi insan dan pemantauan, agar tidak kembali ditempati PKL dan parkir liar. Kepolisian merilis hasil terbaru penanganan pasca demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Kabareskrim Polri bersama Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkolaborasi untuk menyelesaikan aksi yang sempat disusupi tindakan anarkistis. Polri menegaskan situasi di sejumlah wilayah sudah kondusif pasca demo yang terjadi akhir Agustus 2025 lalu. Kepolisian memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga individu yang diamankan adalah mereka yang menjadi perusuh hingga merusak fasilitas umum. Kabareskrim Polri menegaskan bahwa para perusuh telah ditangkap karena terbukti menyusup dalam aksi untuk merusak hingga membakar fasilitas serta bangunan. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan media semua karena molor waktunya. Tapi ini bukan kita sengaja, tapi memang Kementerian Transmigrasi melepas 306 peserta seleksi calon komponen cadangan atau Komcat dari berbagai provinsi di Indonesia. Ratusan peserta seleksi Komcat ini akan menjalani pelatihan militer dasar di Kodam 3 Siliwangi, Bandung selama 2 bulan ke depan. Pemberangkatan 306 peserta seleksi calon komponen cadangan dan transmigran resmi dilepas Menteri Transmigrasi di Jakarta Rabu pagi. Kerjasama antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertahanan ini ditegaskan bukan untuk membangun militerisme, melainkan untuk mempersiapkan transmigran yang tangguh dan siap membela negara dalam keadaan darurat keamanan maupun bencana. Kedepan, Kementerian Transmigrasi berharap dunia usaha dapat terlibat dalam program transmigrasi swakarsa berbantuan. Nanti setelah lulus akan dilantik dan diberikan pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan yang ada di TNI. Bagi yang lulusan SMP akan menjadi tamtama,
lulusan SMA menjadi bintara dan lulusan sarjana akan menjadi perwira. Kemudian mereka akan dikembalikan ke kawasan transmigrasi dan disiapkan jika negara membutuhkan, tentu saja atas keputusan Bapak Presiden dengan persetujuan DPR untuk mobilisasi. Pertama adalah jika dalam keadaan darurat perang, dan yang kedua adalah kedaruratan bencana. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari tanah air maupun mancanegara. Kami hadirkan beberapa di antaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Hingga hari ini jumlah siswa yang keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Citalem dan Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 500 orang lebih. Umumnya mereka mengalami mual, sesak nafas, pusing, lemas, hingga kejang-kejang. Terkait masalah ini, para orang tua siswa meminta program MBG untuk sementara dihentikan. Dengan peristiwa ini, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi pujian terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto saat sidang Majelis Umum PBB yang dinilai penuh ketegasan dan energi. Gaya komunikasi Prabowo juga dinilai mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Trump bahkan menyebut gaya Presiden Prabowo yang menghentakkan meja sebagai simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Kepolisian merilis hasil terbaru penanganan pasca demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Kabar Reskrim Polri bersama Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkolaborasi untuk menyelesaikan aksi yang sempat disusupi tindakan anarkistis. Kepolisian memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga individu yang diamankan adalah mereka yang menjadi perusuh hingga merusak fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama Prita Zega. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.